Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadan menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita terhindar dari hal buruk, terhindar dari hal-hal yang menyebabkan kita jauh dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Yang pertama, Rasulullah mengajari kita agar kita senantiasa berlindung kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah agar kita dihindari dari memiliki ilmu pengetahuan, memiliki ilmu tetapi ilmu itu tidak bermanfaat. Sebab ilmu yang tidak bermanfaat itu hanya akan menjadikan kita jauh dari rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang tidak bermanfaat yaitu ilmu yang menjadikan kita tidak memiliki dampak positif dalam berbuat, dalam bersikap, dalam berakhlak. Akhlak kita jauh dari akhlak Islami. Perkataan kita keluar perkataan yang kotor. Perbuatan kita menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Kita berlindung kepada Allah agar senantiasa kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu disebutkan hanya akan menjadikan orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah pengetahuannya, bertambah ilmunya, tetapi ilmu itu tidak menjadikan ia memperoleh petunjuk dari Allah, sungguh ilmu itu hanya akan menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita diajarkan oleh Rasulullah agar berlindung kepada Allah dari qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, hati yang keras, hati yang tidak bisa menikmati interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik saat berzikir maupun saat beribadah melalui ibadah-ibadah mahdhah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang keras adalah hati yang tidak bisa terkoneksi, tidak bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika ada bisikan-bisikan baik, jika ada ajakan-ajakan baik, hati itu sulit untuk bisa menerima dan mengikuti perkataan baik atau ajakan-ajakan baik yang keluar dari siapapun. Yang ketiga, yaitu kita berlindung kepada Allah wa min nafsin la tashba, dan dari nafsu, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Kita di dunia ini diberikan nikmat yang sangat luar biasa, sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jiwa yang tidak pernah puas, dia tidak akan pernah bersyukur, tidak akan pernah merasakan kehadiran nikmat pemberian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ia senantiasa kurang. Dia akan selalu mencari, meskipun cara mencarinya dilakukan dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, kita diajarkan oleh Rasulullah agar senantiasa memohon kepada Allah
dari doa yang tidak terkabulkan. Doa yang tidak terkabul sebab orang itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada batas, ada jarak yang memperjauh, ada benteng yang menutupi antara doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jelas di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Namun jika ada doa-doa kita yang tertolak, maka kemungkinan besar karena perilaku, karena ucapan, karena sikap yang kita lakukan selama di dunia ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah agar kita terhindar dari 4 hal tadi. Yang pertama, ilmu tidak bermanfaat. Yang kedua, hati yang tidak bisa khusyuk. Yang ketiga, nafsu yang tidak pernah puas. Yang keempat, dari doa-doa yang tidak pernah terkabul, doa yang tidak sampai ke langit karena dosa-dosa yang begitu banyak kita lakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.